sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast hari ini bersama saya Mutiara Ramadhani yang akan memandu obrolan menarik nih tentang komunikasi massa, yaitu yang merupakan dasar-dasar komunikasi. Dan sudah hadir nih bersama kita narasumber kita Maria Sifra yang akan membahas seputar topik ini. Halo Sifra, apa kabar? Halo Mutiara, kabar saya baik. Senang banget bisa berbagi ilmu dan ngobrol santai pada hari ini ya. Wah, luar biasa. Yuk lanjut aja kita mulai pembahasannya. Oke Sifra, sebelumnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi massa itu? Oh, tentu saja Mutiara. Itu komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan dari sumber, biasanya lembaga gitu, dari individu kepada khalayak yang luas, kepada masyarakat gitu. Terus komunikasi ini sangat penting dalam masyarakat modern sekarang karena hampir semua aspek kehidupan kita tuh kini dipengaruhi oleh berbagai media gitu. Oh, berarti komunikasi massa yang punya peran penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat ya? Betul sekali, sistem komunikasi massa ini menempati posisi strategis dalam dasar-dasar komunikasi karena ia menjadi jembatan antara individu dengan masyarakat luas. Nah, kalau gitu apa bedanya sistem komunikasi massa dengan sekedar proses komunikasi biasa nih Sifra? Pertanyaan bagus nih Mutiara. Dalam sistem komunikasi massa tuh ada kata sistemnya ya, yaitu kumpulan unsur yang bekerja secara teratur, unsur yang meliputi komunikator, pesan, komunikan, begitu. Jadi sistem ini saling terhubung dan bekerja sama ya Sifra? Ya, ciri khasnya adalah terstruktur gitu dia. Dia bergantung pada teknologi dan menjangkau audiens yang luas. Misalnya satu berita di televisi nih bisa ditayangkan di berbagai negara dan bisa ditonton nih oleh berjuta-juta orang gitu. Nah, sekarang kita akan bahas medianya nih teman-teman. Media massa itu banyak banget nih Sifra. Bisa dijelaskan nggak jenis-jenisnya ada apa aja? Oh, boleh saja tuh Mutiara. Yang pertama tuh ada media cetak seperti koran, majalah. Ini media yang paling awal nih yang menyebar informasi yang secara formal gitu kan. Terus yang kedua itu ada media elektronik seperti televisi, radio. Dia tuh menjelaskan secara suara gitu, terus dia juga menunjukkan bentuknya gitu. Kalau media digital termasuk nggak sih? Ya itu jenis ketiganya Mutiara, yaitu media digital seperti portal berita online gitu ya, media sosial dan platform streaming gitu. Dan yang terakhir itu media luar ruangan seperti LED, display yang sering kita lihat di jalan-jalan begitu. Oh, lalu apa sih fungsi utama dari sistem komunikasi massa ini sendiri sih? Fungsinya itu ada 6. Pertama informasi, yaitu menyebarkan berita dan data terbaru kepada publik gitu. Yang kedua itu ada edukasi, di mana media berperan mendidik masyarakat. Misalnya kampanye kesehatan. Terus yang ketiga itu hiburan, dari musik sampai drama TV. Wah, jadi media juga sering membentuk opini publik ya? Betul, itu fungsi keempat, yaitu membentuk opini publik. Kelima, kontrol sosial. Media mengawasi jalannya pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah integrasi sosial, menyatukan masyarakat lewat informasi bersama. Kalau dilihat dari modelnya nih, apa semua sistem komunikasi massa sama? Tidak juga sih Mutiara, ada juga tuh model utama. Yang pertama tuh model sederhana, yaitu komunikasi satu arah seperti siaran TV. Terus yang kedua itu ada model interaktif yang muncul di area digital, di mana audiens itu bisa memberikan komentar, like, atau membagikan ulang pesan gitu. Berarti sekarang komunikasi itu udah banyak yang dua arah ya? Iya, dan itu salah satunya dampak besar dari digitalis media sekarang. Nah teman-teman, sekarang kita bahas konteks global. Gimana sih sistem komunikasi massa ini di beberapa negara sih? Ada beberapa sistem utama nih Mutiara. Yang pertama itu sistem otoriter, di mana media dikendalikan pemerintah nih. Dan yang kedua tuh libertarian, media bebas tanpa banyak kontrol. Terus yang ketiga tuh tanggung jawab sosial, keseimbangan antara kebebasan dan etika nih. Terus yang keempat itu ada komunis, media sepenuhnya milik negara gitu. Oh, jadi kalau kita ini yang sebagai negara Indonesia termasuk ke yang mana nih? Kita nih ya lebih mendekati sistem tanggung jawab sosial ya Mutiara, yaitu media bebas tapi tetap diatur etika dan hukum gitu.
tentu setiap sistem punya dampak ya. Bisa dijelaskan dampaknya bagaimana ke masyarakat sih? Pastinya komunikasi massa mempengaruhi opini ya, perilaku dan budaya masyarakat secara politik. Media bisa memperkuat demokrasi, tapi juga bisa jadi alat propaganda gitu ya. Secara ekonomi, media mempengaruhi pola konsumsi publik lewat iklan. Dan terhadap anak muda, media membentuk gaya hidup dan nilai sosial baru. Menarik sekali nih teman-teman. Tapi saya yakin sistem komunikasi massa juga punya tantangan besar ya. Benar, tantangan utamanya seperti konsentrasi kepemilikan media nih, di mana segelintir orang menguasai banyak kanal, lalu ada komersialisasi informasi yang hoaks dan diinformasi. Etika jurnalistik juga sering diuji nih, terutama dengan hadirnya algoritma dan kecerdasan buatan yang bisa mempengaruhi penyebaran pesan. Nah, berarti masyarakat Indonesia ini perlu kritis dan cerdas dalam mengolah informasi yang ada. Tepat sekali, literasi media itu kuncinya. Nah, terakhir nih teman-teman, gimana perkembangan sistem komunikasi massa di era digital sekarang sih? Sekarang kita memasuki era konvergensi media gitu namanya, di mana media tradisional dan digital saling berbaur gitu. Ada fenomena citizen, di mana masyarakat itu menyebar berita lewat media sosial. Ada pola konsumsi media juga bergeser, dulu pasif tapi sekarang aktif dan partisipatif. Berarti sistem komunikasi massa sekarang ini berperan besar ya dengan teknologi. Benar, tetapi tetap harus jaga nilai-nilai etikanya gitu Mutiara. Tanggung jawabnya, objektivitasnya dalam penyebaran informasi tersebut. Nah, baik sobat pendengar, nggak berasa kita sudah berada di akhir sesi acara. Terima kasih banyak untuk Siva yang sudah berbagi ilmunya hari ini. Sama-sama Mutiara, semoga pembahasan kita bisa menambah wawasan pendengar tentang pentingnya sistem komunikasi massa di era modern ini ya. Amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu bijak dalam menerima informasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam komunikasi, bye-bye. Audio Jungle.